Shalom sekali lagi bagi kita yang di gereja dan di rumah. Di sepanjang bulan ini kita akan merenungkan tentang fokus, saudara. Betapa penting hidup kita harus ada fokus, saudara. Minggu lalu Musa Unlock sudah ingatkan kita kalau kita punya kamera, tidak fokus begitu, tidak enak gitu ya. Hasil tangkapannya tidak tajam. Kemudian juga kalau ini terlalu besar, kalau kita nonton televisi atau nonton sesuatu di layar masih menggunakan antena, saudara, kalau kabur begitu goyang-goyang kita tidak bisa menikmati dengan baik. Kita senang sesuatu yang tajam, betul tidak, saudara ya? Kalau bapak ibu, ibu-ibu rumah tangga maunya pisaunya tajam, gitu. Ya, kalau ketemu seseorang minta nasihat, kasih nasihat yang tajam. Nah, fokus itu penting dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita sudah diberkati dengan khotbah Musa Unlock. Hari ini tentang menjadi pribadi yang lebih baik. Kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tadi bantu kok tidak bisa ini. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu yang di rumah yang menonton ke online akan mendapatkan tampilannya. Yang kita mari baca yang dari gereja. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca perlahan-lahan menghayatinya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Hari ini kita diajak, saudara, untuk meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui, Bapak Ibu Saudara. Berapapun umur kita saat ini, Tuhan ingin kita terus berubah jadi lebih baik. Ada yang 40 tahun, ada yang baru 20, 30 tahun, bahkan tidak jarang di ibadah ini yang di rumah pun sudah umur 60, 70 tahun. Tapi kita masih dikasih umur oleh Tuhan, dikasih nafas oleh Tuhan, memastikan kita masih bisa jadi lebih baik. Amin. Nah, hanya untuk jadi lebih baik, saudara, kita tidak bisa pakai pakaian kehidupan yang lama berbarengan dengan pakaian kehidupan yang baru. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kita baru pulang kerja, keringetan, bau dengan pakaian kita. Lalu apakah kita dengan pakaian yang sudah keringetan bau itu, kita ambil pakaian dari lemari yang masih bersih lalu kita kenakan sekaligus? Tidak. Itu bodoh, betul? Yang ada itu tidak mungkin begitu. Saya mandi, saya lepaskan yang lama, saya mandi segar, barulah saya pakai pakaian yang baru. Tidak mungkin bebarengan. Betul? Nah, Tuhan ingin, saudara, kita hidup tidak bebarengan manusia lama dengan manusia yang baru. Harus rela melepaskan yang lama demi menikmati yang baru. Kalau saudara di satu keranjang ada apel busuk dan apel yang baik, saudara. Saudara satukan, tidak taruh di kulkas lagi, saudara taruh satukan di luar. Apa yang terjadi, saudara? Apel yang baik akan ikut busuk. Betul? Tidak pernah apel yang busuknya tiba-tiba berubah jadi baik lagi. Mengkilap lagi. Tidak pernah, saudara. Yang ada, yang baik ikutan busuk. Dan kita kalau yang ngerti, saudara, pasti ambil yang busuk. Tidak bisa dimakan lagi. Untuk apa dipertahankan? Betul tidak? Kita buang kotak sampah demi nyelamatin yang bagus. Sayangnya banyak orang tidak rela lepasin yang lama. Jadi pakai yang lama, pakai juga yang baru. Tuhan bilang tidak bisa. Kamu harus berubah. Dan kalau mau berubah, tidak harus tunggu keadaan yang buruk dulu. Demikian kalimatnya, saudara. Tidak harus alami kejadian yang buruk dulu, yang merugikan dulu, baru mau berubah. Banyak di antara kita mungkin masih kuliah, studi, saudara. Saudara, selama ini saudara malas, akhirnya tertekan oleh situasi, saudara bakal tidak naik semester berikutnya, tidak naik jenjang berikutnya. Harus ditekan keadaan begitu dulu, diancam dulu oleh guru atau dosen, baru kita mau berubah jadi rajin. Tidak harus tunggu dulu penyakit datang, dokter bilang, tensimu tinggi, kolesterolmu tinggi, asam uratmu gila-gilaan. Baru kita sontak
Seakan baru bangun dari tidur kita, baru kita mau berubah. Padahal di waktu itu sebelumnya, istri sudah ingetin, "Pak, makan jago lah." Anak juga bilang, "Pak, hindari dulu demi kebaikan." Kita tepis semuanya itu. Barulah dokter mengancam, semua badan tidak enak, hasil laboratoriumnya banyak yang merah, jelek. Kita baru mau berubah. Tidak usah dulu rumah tangga kita sudah goncang, komunikasi dengan istri suami jelek, gara-gara sibuk kerja, sibuk berangkat, sibuk cari uang, anak gak ada waktu, relasi renggang. Bahkan istri sudah mulai ngomong-ngomong, kasih sinyal-sinyal bakal mau pisah. Baru kita menyadari, oh ya aku harus berubah ini. Aku harus menata waktuku, menata hidupku dengan keluarga. Saudara tahu, banyak orang harus ditekan dulu oleh keadaan, baru mau berubah. Itu pun puji Tuhan kalau nggak terlambat, saudara. Nah Tuhan ingin kalau kita sadar betul hari-hari ini, ada sifat yang buruk, ada sikap yang buruk, engkau segera lepaskan. Jangan tunggu di tepi jurang dulu, selangkah lagi kau masuk jurang, baru kau bertobat. Untuk apa saudara? Untuk apa sudah harus penyakit parah nggak bisa disembuhkan dulu, kehilangan pasanganmu, anak rasa nggak kenal dengan kamu hancur-hancuran baru mau berubah? Tidak usah. Tidak usah. Tuhan Yesus setiap kali dia datang menyampaikan kebenarannya, dia selalu mengundang orang untuk segera bertobat. Tidak menunda-nunda. Waktu dia berjumpa dengan Paulus, yang dulunya adalah Saulus si pembunuh, begitu menerima penampakan dari Tuhan, berita pertobatan dari Tuhan, Paulus langsung bertobat, saudara. Dia nggak tunda-tunda lagi. Nah, lebih baik kita fokus untuk segera menata kehidupan kita, berubah, meninggalkan yang lama. Tapi kalau kita bilang begini, enak sih baca ayat tadi. Ayat tadi enak bacanya. Lepasin yang lama, pakai yang baru. Yang baru pun terus-menerus diperbaharui. Kayak kita beli baju, hari ini baru, besok beli yang baru, beli baru, beli baru. Seakan itulah yang Tuhan kerjakan, pembaharuan terus-menerus. Tidak bisa, Mose, enak nian ngomong. Baca enak, denger enak, lakukan tidak enak. Bahkan kesannya mustahil saya bisa berubah. Ada yang berpikir demikian dalam hatinya? Saya tidak mungkin lepasin sifat sikap lama ini. Saudara, bohong kalau sikap kita tidak bisa berubah lebih baik. Asal kita mau dengan pertolongan Tuhan, semua itu sangat mungkin. Amin. Asal kita mau, bukan cuma kemauan kita Bapak Ibu yang di rumah, tapi disertai pertolongan Tuhan yang ajaib. Everything is possible. Semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Kalau begitu, dari mana ada pikiran saya nggak mungkin berubah? Dari mana ada pikiran bahwa selamanya mulut saya ini pedas? Dari remaja mulut aku nih kalau ngomong pedas, Musa. Tajam, nyakitin orang. Aku ada pikiran tidak mungkin aku berubah. Dari mana pikiran itu? Jelas bukan dari Tuhan, saudara. Betul? Dari siapa? Dari iblis. Iblis senang yakinkan kita, kau tidak mungkin meninggalkan kebiasaanmu untuk pelit. Kebiasaanmu untuk baca yang tidak benar. Kebiasaanmu untuk malas. Kebiasaanmu dikit-dikit main tangan. Kebiasaanmu dikit-dikit nyakitin orang. Kebiasaanmu dikit-dikit menipu. Kau tidak mungkin ninggalin semuanya itu, kata iblis. Mengapa? Kau akan mati seperti hari ini. Kau tidak akan pernah berubah. Itu bukan suara Tuhan. Karena itu saudara, iblis senang meneburkan kebohongan. Kebohongan lawannya kebenaran. Allah kita adalah Allah yang benar. Iblis adalah sumber kebohongan. Dia yakinkan terus engkau tidak akan bisa memperbaharui hidupmu. Tidak usahlah kau fokus dengan dirimu. Engkau itu tidak berharga. Bahkan kadang iblis meyakinkan kita ini adalah produk gagal, sampah. Tidak akan bisa jadi lebih baik. Tuhan bilang tidak. Itu bohong. Saudara, kalau sudah baca Alkitab, tidak ada orang yang datang pada Tuhan menyerahkan diri tidak diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada, saudara. Bahkan Daud pun yang dulunya berdosa. Perhatikan, saudara. Dia, hebat ini Daud, saudara. Dia posisinya tinggi, raja. Dia bisa saja tidak terima teguran. Dia sudah berzina. Tapi Nabi Nathan muncul menegur. Kau sudah berzina, Daud. Dia terima teguran itu. Level seorang raja pun tidak membuat dia sombong. Dia tahu aku harus berubah. Dan aku bisa berubah. Dia bertobat, saudara.
Petrus, murid Tuhan yang kadang kerja, bertindak dulu baru mikir, terlalu cepat bertindak, emosian juga. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, Tuhan ubah dia jadi pribadi yang lebih baik. Jadi bohong, saudara, kalau kita tidak bisa berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara, terutama kita yang sudah tua, saudara yakin saudara masih bisa berubah lebih baik. Kita yang dulu sering gagal, di kerja gagal, ya, di rumah tangga banyak sekali kegagalan sikap. Saudara harus yakin, dalam ukuran manusia, saya mungkin tidak bisa lagi. Tapi menurut ukuran Tuhan, di tangan Tuhan, semuanya mungkin. Semuanya bisa. Saudara, jangan paksa diri untuk lebih baik dari orang lain. Tapi jadilah lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Bapak Ibu setuju kalimat ini? Tidak usah kau jadi seperti orang lain. Tapi jadilah semingming yang lebih baik daripada sebelumnya. Saudara, coba tebak ukuran sepatu saya nomor berapa ini? Yang benar saya kasih hadiah. Nanti handphonenya Budiman, saya kasih hadiah. Nomor berapa ukuran sepatu saya? Ibu Hana, tebak berhadiah ini. Hangga berapa nomor sepatu? 41. Waduh, tebakan pertama sudah benar. Budi, kasih hadiahnya. 41, saudara. Bayangin kalau saya nggak mau pakai nomor ini, saya pakai nomor siapa? Kaki paling panjang di gereja kita ini. Telapak kakinya. Aldo mungkin paling besar. Contohnya Aldo, 43. 46, astaga naga. Bayangin saudara, saya ukuran 41 ya. Saya mau pakai nomor 46. Wah nih anak muda nih ganteng, keren nih. Sepatunya nih mijak-mijak harga 1 juta sepatunya. Saya nggak rela saudara. Saya pinjem sepatu dia. Akibatnya apa saudara? Saya bisa berjalan dengan leluasa? Nggak ada. Ngelangkah lepas. Ngelangkah lepas. Kan kebesaran saudara, 46. Betul? Harusnya apa? Saya tetap pakai nomor 41. Tapi kalau boleh sepatunya lebih bagus daripada sepatu sebelumnya. Betul? Baju Bapak Ibu. Ibu Hana, baju. Kalau cewek agak sensitif saudara. Hati-hati tanya nomor ukuran ini. Ibu Hana bayangin dengan kenyamanan baju. Pakai baju Steffi yang... Apa yang terjadi saudara? Ibu Hana nyaman? Wih, kalau Steffi ini anak muda, cantik, keren. Pengen pakai baju ukuran dia. Kira-kira ibu kalau pakai baju ukurannya Steffi, apa yang terjadi ibu? Bisa bernapas? Masih bisa bernapas ibu? Tidak bisa. Tidak akan menjadi seorang singer di depan dengan baik. Betul? Tiba-tiba Steffi juga berdoa, Tuhan saya ingin punya satu wibawa ibu seperti Ibu Hana. Saya ingin pakai ini Ibu Hana. Apa yang terjadi dengan Steffi saudara? Masuk angin. Longgar saudara. Betul Steffi? Kita tidak usah jadi orang lain. Orang lain diciptakan Tuhan uniknya begitulah. Kita juga begini. Model wajah kita, karakter kita, latar belakang. Tapi Tuhan pun tidak mau kita mandek, stagnan model-modelnya begini. Tuhan ingin kita jadi versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tidak usah sibuk iriin orang. Doa jadi orang. Sayang loh, padahal rancangan Tuhan, cerita Tuhan bagi kita tidak kalah indah dibanding cerita hidup orang lain. Mengapa kita sibuk teropong hidup orang, bermimpi jadi orang? Tuhan bilang fokus saja, engkau poles hidupmu, engkau tata hidupmu, fokus diperbaharui oleh Tuhan, sehingga engkau akan jadi lebih baik daripada dirimu yang sebelumnya. Nah Bapak Ibu, tidak salah kita punya model, panutan. Saya juga punya dari remaja sampai hari ini ada pengkhotbah-pengkhotbah yang saya kagumi. Tapi saya selalu mengingatkan diri, saya tidak boleh berkhotbah seperti mereka. Saya harus khotbah dengan cara saya sendiri. Cara saya khotbah beda dengan cara Musa Anlo. Beda dengan cara Cuantau. Setiap kali saya khotbah jemaat deg-degan. Ditanya lagi, siapa yang bakal ditanya hari ini? Deg-degan gitu. Tapi itu memang modelnya saya, saudara. Berharap jadi berkat.
Nah, saudara, hari ini tidak usah iri dengan keluarga orang lain. Ya, fokus saja benerin keluarga saudara. Tidak usah iri dengan pasangan yang, woi kalau jalan itu tangan tidak pernah lepas gandengannya. Romantis terus. Belajar hal positif dari mereka boleh. Tapi bawa fokus, kita punya keunikan nih kok. Kita nih pasangan, bagaimana jadikan hubungan kita ini luar biasa. Saya punya karir di sini, punya impian karir lebih bagus boleh, salary lebih bagus boleh. Tapi doa fokus, bagaimana dulu saya jadikan karir saya ini berhasil. Saudara, terlalu nyaman dengan kebiasaan lama kita, membuat kita menolak berkat baru yang Tuhan sediakan. Apa maksud yang terlalu nyaman? Kita ini kadang-kadang susah tinggalkan yang lama itu karena sudah betah, sudah kerasan, sudah enak sekali. Mose, kalau yang ini terjadi kebiasaan aku ini 1 bulan, tidak masalah. Ini sudah melekat dalam hidupku belasan tahun. Aku memang orangnya iri, tidak bisa. Aku orang ini memang kadang-kadang di belakang suka ngomongin orang. Fitnah kadang. Pikiran aku negatif dengan orang. Aku dan orang tua memang tidak cocok. Wah, banyak sekali. Ini sudah akarnya belasan tahun. Aku nyaman. Tapi kalau Tuhan sediakan berkat lebih baik, mengapa engkau masih pertahankan yang lama? Saudara, berkat yang baru Tuhan sediakan. Terus-menerus diperbaharui. Saudara bayangin tidak, kalau saudara hari ini menjadi pribadi yang lebih baik, pasti ada hal-hal baru yang luar biasa yang akan kau nikmati. Bayangin kalau hari ini engkau tidak lagi membawa sifat-sifat yang lama, yang jelek itu engkau tinggalkan. Tadi saya khotbah di atas, anak-anak muda, mereka sebut 1, 2, 3 kebiasaan jelek yang mereka miliki. Kalau kau tinggalkan itu, kan luar biasa. Masalahnya kadang kita sudah terlalu nyaman. Tidak rela tinggalkan itu. Nah, Tuhan ingin kita fokus. Ini sudah bulan Agustus, saudara. Sebentar lagi Natal. Sebentar lagi tahun baru. Biasanya di Januari kita gagah-gagahan. Tuhan, tahun ini saya pengen ini nih. Pengen berubah lebih baik. Saya tanya, saudara. Agustus ini sudah lebih baik belum? Di doa Januari yang kemarin. Jangan-jangan sudah lupa. Aku cari aman Muse. Makanya di Januari aku tidak pernah doa apa-apa sama Tuhan. Makanya aku aman. Tak berubah selamanya. Itulah aku Muse. Seperti Yesus yang tak pernah berubah, aku pun tak pernah berubah. Salah itu, saudara. Yesus itu tidak berubah kasihnya. Kita sikap harus berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat, perubahan yang sejati dan yang kuat harus muncul dari dalam diri. Tidak mungkin dipaksa dari luar. Ada orang-orang saudara yang kita temui. Mungkin saudara pernah temui. Dinasehati berulang-ulang. Tidak mau berubah. Pendeta yang ngomong pun bahwa ayat firman Tuhan tidak mau berubah. Mungkin kalau Tuhan turun dari langit, terang kemuliaan yang nyata, tetap tidak mau berubah. Karena perubahan yang sejati dari dalam diri. Hari ini mungkin ada orang keliling di sekeliling kita, sudah capek mulutnya berbusa ngomongin kita. Tapi diam-diam dia masih doain kita, supaya kita berubah. Padahal untungnya buat siapa kalau kita berubah, saudara? Yang pertama siapa yang menikmati keuntungannya? Siapa, saudara? Kita. Nah, hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, engkau tahu betul memang ada 1, 2 sikap. Istrimu sering nyindir, suamimu sering ingetin. Rekan-rekan komsel sudah ngomong baik-baik. Kau jangan suka begini, jangan suka begini. Dia ngomong baik-baik, engkau malah marah. Aneh, saudara. Dia yang salah, dia yang marah. Dia ngomongin baik-baik, dia yang marah. Sampai orang tidak mau lagi ngomong, sudah. Terserah kamu. Saudara hati-hati. Kalau sudah bilang terserah kamu, itu bahaya bagi saudara. Artinya mereka sudah bingung bagaimana untuk mengubah saudara lebih baik. Jangan sampai Tuhan hadirkan, maaf saudara, ini bukan doa saya, tapi jangan sampai Tuhan hadirkan harus kecelakaan dulu, harus dipecat dulu, harus kena sesuatu yang buruk dulu, baru aduh, Tuhan ampuni aku bertobat. Tidak usah tunggu itu dulu saudara. Hari ini kalau Tuhan gerakkan Roh Kudus, gerakkan hati saudara. Bertobat. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan rajin. Ya, Tuhan tidak ingin kita rajin komentari orang lain yang tidak berubah, padahal diri sendiri banyak belum beres.
Ya, padahal diri sendiri banyak belum beres. Siapa di sini sudah merasa beres? Angkat tangannya. Kalau sudah ada, saya kasih handphone Budiman yang kedua. Tidak ada yang sudah beres, saudara. Betul? Karena itu di Komsel, di keluarga, dimanapun. Jangan komentari orang dulu. Kayak kita lah, kita sering dengar itu. Nunjuk satu ke orang, tiga ke kita. Betul? Diri sendiri ini masih banyak koreksi. Tuhan, ubahlah aku dulu. Perbaiki aku dulu. Kalau saudara di kamar sendirian, di mobil sendirian, saudara merenung dong. Aku ini masih apa yang perlu diubah ya Tuhan ya. Jujur dengan diri. Sudah dengan Tuhan apa yang mau ditutupi lagi? Jujur. Lagi santai, minum kopi, mungkin lagi sendirian. Jujur, Tuhan aku harus berubah ini apa ya? Betul ya. Ini nih Tuhan yang harus aku ubah. Aku pengen diperbaharui lebih baik dalam hal ini. Fokus dengan diri sendiri. Orang lain bagaimana Musa? Nanti Tuhan yang urus. Ya, mungkin Tuhan akan pakai kita untuk urus mereka, tapi nanti. Kalau PR ini kita sudah beres, kita berkati mereka, kita bantu. Kalau balok di mata ini sudah kita buka, kita akan melihat jelas. Kita akan tolong mereka. Maaf ya, ada bulu di matamu, ku bantu. Tapi balok ini buang dulu kata Tuhan. Jadi suami yang baik dulu, istri yang baik. Nanti keluargamu akan naik kelas jadi lebih baik. Wewe, sisa tahun sebentar lagi selesai. Kau pengen jadi lebih baik dalam hal apa di hadapan Tuhan? Tidak apa-apa, Musa tunggu setengah jam jawab. Hal-hal pelayanan. Dalam hal sikap mungkin. Contohnya apa? Pengen lebih baik di hadapan Tuhan. Pengaturan emosi. Oke, puji Tuhan. Kita doakan, saudara. Ibu Fang Fang, pengen lebih baik dalam hal apa? Sikap, sifat. Mungkin lebih royal atau bagaimana ini. Sifat, sikap ada? Ini didoakan Ibu Fang Fang. Tuhan tolong kalau bisa aku perbaharui lebih baik. Tadi dalam hal emosi ya. Ibu Fang Fang ada? Dalam hal apa Ibu? Sabar, puji Tuhan. Jadi kita harus pancing untuk tidak sabar. Itu melatih kesabaran. Satu lagi, Erwan, di tahun ini, dosa bilang tahun ini lah saudara, masih dikasih kesempatan hari ini, besok. Apa yang Tuhan bisa perbaharui terus menerus, sikap, sifat, perilaku. Ada contoh yang lebih tajam? Maksudnya kayak tadi emosi, kesabaran, ada? Oke, lebih baik lagi. Satu lagi yang terakhir, ada yang mau sukarela ditunjuk oleh Musa ini? Steffi deh, tadi jadi contoh tadi ya. Steffi, doanya apa? Lebih pengen lebih baik. Emosi juga. Saudara tahu tidak, yang saudara jawab itu juga doa saya. Saya ini belakangan suka emosi, saudara. Pendeta kok gampang marah, saudara ya. Apa saya darah tinggi, ukur tensi oleh suster? Normal, Pak. Kok saya suka emosi kadang-kadang, saudara? Saudara tahu masalah emosi ini tidak berkaitan dengan pendeta, bukan pendeta. Tapi pergumulan kita sebagai anak Tuhan. Saya juga tahu ya, ini tombol merah saya Tuhan. Jadi kalau saya mulai terpancing emosi, saya bilang Tuhan tolong. Emosi itu boleh saudara. Marah itu sehat. Hanya caranya, pengendaliannya harus baik. Waktu saudara sebutkan itu jadi PR-nya saya juga. Muse umur hampir 40, belum selesai. Harus terus menerus diperbarui, harus terus doa sama Tuhan. Bantu aku Tuhan. Bukan cuma fokus dengan jemaat. Saudara tahu enggak, kadang-kadang jadi pendeta ini ngeri juga saudara. Ajarin saudara, kayak kita udah bagus aja. Belum. Kita juga masih banyak PR. Di waktu yang sama, mengajak saudara untuk diperbaharui. Kami pun juga ingat, masih ada banyak PR. Mari karena itu sama-sama saudara. Fokus. Bukan dengan orang lain, tapi fokus menata diri sendiri dulu. Amin. Fokus untuk diri kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu di gereja dan di rumah, ambil waktu sebentar. Renungkan firman Tuhan ini.
Adakah mungkin Roh Kudus menyentuh hati saudara, mengingatkan memang ada betul satu dua hal kebiasaan lama yang masih saudara pegang, pertahankan, lakukan sampai hari ini. Tapi Tuhan bilang, buang, lepaskan, tanggalkan itu. Mari katakan, Tuhan mampukan aku, supaya aku hidup menyenangkan Tuhan. Aku jangan terus seperti ini. Kalau aku bisa lebih baik, mengapa tidak? Katakan, Tuhan kuatkan aku, bantu aku. Baik saudara berdoa pribadi di depan Tuhan. Tuhan terima kasih bahkan melebihi diri kami sendiri yang penuh pengharapan. Engkau terus melihat bahwa kami bisa jadi lebih baik. Terima kasih Tuhan di balik setiap kegagalan, kejatuhan, kesalahan yang kami buat. Kau terus memberi kami kesempatan yang baru. Bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, memberikan kami kehidupan, memberikan kami terus keyakinan. Bahwa sampai kami nanti kelak di sorga, kehidupan kami di dunia ini belum selesai. Kami masih bisa jadi terus makin baik diperbaharui oleh Tuhan. Tapi pastinya Tuhan bantu kami, beri kami kekuatan. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa. Tapi bersama Tuhan, semua itu mungkin untuk kami nikmati. Terima kasih untuk benih firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah hari ini dan seterusnya kami fokus untuk mengembangkan diri kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.